Duduk manis sambil ngopi manis ngobrol di tongkrongan orang santai tos-tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di mana nih? Tuh. Coba kasih lihat dikit. Kasih lihat lagi dikit. Udah ketahuan dah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Guys, aku lagi di Jogja ini. Lagi sama guru kita Pak Ustadz Danu. Ada istrinya Pak Ustadz juga, ada Mbak Wulan. Salam, ada istriku juga ini. Aduh. Ini kita lagi keliling-keliling sama salah satu koleksinya Pak Ustadz. Koleksinya Pak Ustadz, Masya Allah guys. Waduh, ini dia nih. Ini yang sering dilihat gambarnya, fotonya, tapi baru sekarang bisa naik. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz kabarnya nih? Baik, alhamdulillah Mas Bob. Alhamdulillah ya. Saya tadinya kurang baik, begitu naik mobilnya jadi baik. Bisa nggak saya naik mobil ini terus biar baik terus gitu Pak Ustadz? Bisa Mas. Alhamdulillah ya Allah. Pak Ustadz kalau ke Jogja nih, Ya. pulang pasti naik mobil nyetir sendiri jalan jauh udah pasti, atau sama kadang-kadang aja Pak? Gimana? Kalau saya relatif nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Iya. Perlu driver nggak Pak Ustadz kalau pas di Jogja? Ntar digaplok Mbak Kia nanti. Ya, pasti maunya saya aja gitu Nah, ya. tapi yang mesti teman-teman tahu nih, Pak Ustadz ini kalau di Jakarta nggak pernah bawa mobil sendiri. Pasti di setirnya, mungkin karena lelah juga beliau ya, paginya kan istirahat kolbu, siangnya harus ke klinik nanganin pasien lagi, jadi butuh istirahat. Tapi kalau di Jogja nih, teman-teman bisa lihat sosok guru kita Ustadz Danu yang berbeda daripada yang lain. Pakaiannya, Pak Ustadz emang suka banget pakai polo shirt ya? Iya, seneng, santai aja. Yang logo buaya. Itu buayanya betina atau darat tuh? Itu buaya air sebenarnya. Enggak buaya darat, air. Buaya air. Berarti, Iya, air. Berarti kembung buayanya maksudnya. Berarti yang setia. Sama berarti. Kalau yang buaya darat, oh itu bahaya. Bahaya itu. Buaya darat itu padahal sebetulnya menurut artikel yang saya baca, buaya itu adalah salah satu hewan yang paling setia setelah bebek. Kenapa kalau laki-laki itu dibilang buaya darat? Karena buaya darat itu kalau mangap lebar ya Pak Ustadz ya. Mungkin ngomongnya gede kali. Untung saya nggak pernah mangap lebar. Saya mangap lebar kalau lagi makan durian musangking. Mie to mini. Saking lebarnya apa 2 mangkok guys. 2 mangkok. Pak Ustadz, Ya. ini kira-kira kalau mobil sport begini, ini kita sebutnya mobil sport, ini golongannya supercar atau apa nih Pak Ustadz? Supercar jatuhnya ya? Superhero kali. Superhero. Ini bukan supercar lah, enggak enak. Tapi coba tuh lihat ya, Masya Allah. Tuh, interiornya. Saya ini jadi suka banget sama Mercy gara-gara beliau. Karena Pak Ustadz itu suka banget sama mobil Mercy Pak Ustadz ya. Iya sih. Suka banget sama mobil Mercy. Terus yang ini Pak Ustadz, yang ini nih, ini konon dari artikel yang saya baca lagi nih, ini nggak banyak di Indonesia mobil ini. Ya, alhamdulillah enggak sih. Ada berapa unit Pak Ustadz? 3 kalau Enggak nggak salah. tahu saya. Nggak tahu. Yang taunya naikin aja. Kalau pakai Mercy dari umur berapa? Dari umur berapa? Dari Sweet 17. Aduh, dari umur setelah banyak dikasih ujian nikmat dari Allah Ta'ala aja. Ya memang dulu pernah naik satu mobil Eropa juga, tapi banyak trouble. Banyak trouble-nya. Jadi akhirnya saya coba milih Mercy ini. Alhamdulillah ya enggak Di belakang itu. nggak ada, alhamdulillah nggak ada trouble ya, hanya itu aja yang ada trouble. Jadi seneng jadi. Mudah-mudahan teman-teman semua juga yang sekarang sering punya trouble dengan mobilnya Bisa punya Mercy biar nggak ada trouble. Tapi trouble-nya kayaknya munculnya satu Pak Ustadz kalau yang lain. Apa? Cicilan.
pusing kepala. Oh iya, ya alhamdulillah saya enggak lah. Kalau Pak Ustadz, Masya Allah, guys. Pokoknya hari ini kita akan ngobrol sama Pak Ustadz lebih dalam lagi, sedalam sumur tua, guys. Kalau Pak Ustadz nih, ketika ngelihat sesuatu yang Pak Ustadz suka, katakanlah mobil ini ya, saya emang nggak usah ngelihat Pak Ustadz, bayangannya aja saya udah suka gitu. Bayangan mobil ini. Kalau Pak Ustadz suka sama mobil tuh, gimana sih kalau seorang Ustadz Danu tuh menyukai sebuah barang tuh gimana cara untuk mendapatkannya tuh gimana? Apakah pakai sholawat? Orang kalau ada mobil bagus deketin usap, dioleh, sholawatin gitu. Apa gimana nih? Ya enggak lah, sholawat itu kan mendoakan Nabi ya harusnya niatnya kan Allah aja. Sholawat itu karena Allah, kangen sama Nabi, karena memang kita kan bukan masanya ketemu sama Rasul. Jadi ya kangennya dengan baca sholawat lillahi ta'ala, boleh silahkan. Tetapi kalau pegang sesuatu kemudian sholawat itu menurut saya nggak pas ya. Itu kan mendoakan Nabi, kenapa harus mobil yang dipegang, kenapa harus rumah yang dipegang? Karena enggak, jangan seperti itu gitu loh. Malu sebenarnya kita seperti itu. Walaupun sholawat loh, saya bersolawat bener serius, tapi ya pada tempatnya lah ya. Tapi bukan karena supaya dapat sesuatu itu ya. Jangan hanya mengikuti, jangan hanya menginginkan duniawi aja kemudian kita bersolawat, menginginkan, janganlah ya. Kalau kita itu menginginkan duniawi, itu harus doanya ditambahkan. Ya Allah, kumohon agar Engkau berkenan memberikan atau mengabulkan atau memberikan rizki yang halal, yang thayyib dari usaha dan ikhtiar yang sudah aku kerjakan. Mudah-mudahan rezeki-rezeki yang halal dan thayyib tersebut menjadikanku lebih kuat iman dan ketakwaanku kepadamu ya Allah, amin. Nah itu, kalau doa itu harus seperti itu. Jangan ya Allah, aku mohon akan Kau berikan mobil, kan malu. Kalau tanpa diminta pun, kalau kita udah dapat rezeki yang thayyib dan baik, nanti Allah kasih dengan sendirinya. Iya, insya Allah seperti itu. Jadi memang harus kita pahami lah ya, sedulur beriman itu kita harus pahami bahwa untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib itu bukan baca-bacaan aja, tapi dekatkan diri kita pada Allah. Umpamanya satu, Allah itu sudah menulis dalam Quran nih, dalam surat At-Tariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki kita, teman-teman, dan apa yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah berarti surga maksudnya. Paham ya? Nah, bagaimana cara mendapatkan? Cara mendapatkan salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang harus kita kerjakan. Kebaikan kita untuk sebagai orang muslim apa? Sholat, ya, puasa, baca Quran, ya istilahnya ibadah-ibadah yang wajib, sunnah tambahkan. Kemudian hormat kepada orang tua, kemudian hormat kepada pasangan, ya jangan mendolimi pasangan, nggak boleh. Ya, hormati pasangan kita siapapun. Kemudian kalau diberi sedikit atau lebih sedikit rizki dari Allah Ta'ala, disyukuri. Disyukuri itu sangat penting. Sedikit itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan sedikit ini kita bersyukur, lah kita kan mengingat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi ingat, kita diberi, bersyukur. Tapi jangan bersyukur pada waktu dapat aja. Pada waktu kita membelanjakan sesuatu untuk kehidupan kita sehari-hari aja, kita tetap bersyukur bahwa itu dari rizki yang kemarin diberikan Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah mengizinkan aku membelanjakan dari rizki yang Kau titipkan kepada diriku untuk kehidupanku sehari-hari, untuk istriku, untuk anakku. Bersyukurlah di titik-titik itu. Nah itu jarang sekali. Benar, malah kadang kita suka ini loh Pak Ustadz, suka mikirnya, aduh habis nih duit nih. Udah dibeliin ini, beliin itu, aduh gimana nih, kapan lagi nih dapat nih. Akhirnya kan jadinya nggak bersyukur ya Pak Ustadz. Iya, kalau kayak gitu ya jangan. Ada duren tuh. udah disetirin, dikasih ilmu, dikasih pemahaman,
Oh ini indah banget sih Pak Ustadz. Bisa nggak saya lebih lama naik mobil ini Pak Ustadz? Bisa, tapi harusnya kayaknya diputus dulu sebentar. Ada duren. Kenapa coba diputus Kenapa? dulu? Karena ada ini. Karena ada Tuh guys. Duh, Duren. Saya udah janjian sama ini Bu Surat namanya. Namanya Bu Surat. Namanya Bu Surit, Surat. Kalau panjangnya pakai kaleng nggak? Surat kaleng. Surat kaleng. Surat. Surat itu, surat kaleng. Aduh. Kan dulu gitu Pak Ustadz. Iya. Kalau mau punya anak ganteng baca surat Yusuf. Punya anak cantik surat Maryam. Kalau punya anak jelek baca surat kaleng gitu. Kacau itu. Iya. Ada aja ya. Nanti kita sambung lagi Nanti ya. kita sambung Tapi lagi. dalam bab yang lain. Sekarang kita kalau mobil bahan bakarnya bensin, bahan bakarnya adalah duren buat kita tuh. Ada Bu Surat tuh. Lagi pegang pisau, Bu Surat. Mau motong kaleng ya, soalnya masukin suratnya ke dalam kaleng. Kita lanjut lagi ya guys. Durennya tempatnya Bu Surat. Ini Bu Surat nih guys. Iya, depan TVRI ya. Iya. Ustadz Pak Kiai. Ustadz Anu tuh. Iya, durennya lengket. Bismillah. Mudah-mudahan laris nanti buat biaya sekolah ya, Mas. Amin. Gimana Pak Ustadz? Enak. Enak. Mantap. Ini namanya Pak. durian apa nih Pak Ustadz? Coba aja. Petruk. Ini Petruk. Ini Petro ini biasa tak beli. Oke. Bibitnya alhamdulillah. Itu tuh lihat kia. Gimana? Enak ya? Enak ya? Enak. Ayo Mas Bobi. Jod 3. Coba Mas Bobi. Siap. Ayo Mas Bobi dicoba Siap, yuk. Ustadz. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini Bu ya, coba Bu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung satu Mas Bobi. Mantap. Gurih-gurihnya guys. Enak banget. Kamu kalah manis sama ini, Mi. Kalau kurang awas ya, ada durennya. Mantap ini Tuh, Pak Bu Ustadz. Surat tuh, Bu Surat nih. Ini artis depan TVRI. Oi, zaman mudanya, lawannya Susana. Tapi pas pakai make up kuntilanak. Wes yuk, blok. Nggak ada bijinya guys. Iya, wes. Nih, masih satu nih. Bismillah. Tapi nggak takutnya aku kan nggak tahu. Wes kok digomule. Luar biasa. Nikmat banget ya Pak Ustadz ya ini ya? Ini pilihan saya. Pilihan Pak Ustadz. Wes jelas. Luar biasa. Mari kita merapat ke sana Pak Ayo. Ustadz. Nih, yang candinya. Sik, engko. Maem kuwi sik padha karo iki ora padha ta iki. Ya, nanti tak coba. Sing kuwi engko dicoba ya. Lah iki wis meletek iki ngopo aku aja sing meletek. Wah, ini baru Pak Ustadz nih loh. Ini memang Oh iya zaman. anyar. Lah kok meletek seneni no nek meletek no. Wah, pecah. Tadi kan panas banget. Coba sing iki. Ya. Ini juga. Siji sik wae. Wah iki nek meletek ngene. Pak Ustadz paham banget durian Pak Ustadz. Heeh. Dulu Kenal pernah sama Pak Ustadz udah 25 tahun ya, Mas. 25 tahun. Iya, aku kesini 22 ya Pak ya. Iya. Pak Ustadz dulu pernah, saya pakai sepeda motor. Bener. Udah lama Pak Ustadz berarti. Udah. Lama ya. Nih, langkat juga sih. Silakan Pak Ustadz. Iya, kalau aku bagus musim pas panas. Enak ya, manis pahit Pak Ustadz. Ya iki. Aja dibuka. Itu ada. Alhamdulillah enak. Ini besok buat Ustadz Asep Haji Hasan. Siap buat teman-teman MPH ya. Siap yang mau ngasih sedekah kambing di Malang besok ya. Alhamdulillah. Iki. Kita lanjut lagi guys. Nih sekarang kita udah lesehan duduk mau makan durian. Tuh. Durian. Lihat Pak Ustadz makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustadz nih paham banget durian nih. Apa pernah jadi aktivis budidaya durian atau gimana Pak Ustadz? Jadi gini teman-teman. Ah. Dulu waktu saya itu sekolah, saya tuh nggak punya uang. Jadi saya jadi penjual buah. Termasuk yang paling disenengin orang Jogja waktu itu durian. Jadi saya tuh harus kulakan.
ke daerah Klaten, ke utara, Manis Renggo dan sebagainya itu saya jualan durian di pinggir jalan dulu waktu saya sekolah. Jadi saya alhamdulillah hafal sekali durian yang enak itu kayak apa, itu hafal. Jadi kayak begini, apalagi tadi Bu Surat itu memang karena saya sudah nggak jualan durian, malu. Tapi saya udah bilang ini nggak enak, ini itu dipilihin sama Bu Surat. Jadi Bu Surat ini temen dulu dari sejak memang betul sekitar 20 tahun lebih saya langganan dia. Jadi dia tahu persis kesukaan saya dan saya bilang itu durian enak. Jadi kalau itu ada saya dikabari. Sehingga pada saat saya itu di Jakarta saya udah di WA sama Bu Surat. Pak Ustadz, ada durian enak katanya. Oh iya tunggu, aku belum pulang gitu. Tunggu ya. Gitu. Itu bener serius. Nah, jadi insya Allah hafal lah. Ini enak bener. Enak banget. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, mungkin karena basicnya Pak Ustadz itu mempelajari cita rasa dari setiap makanan, khususnya durian Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz ini juga punya cita rasa yang tinggi sama setiap makanan yang beliau makan gitu. Kayak ada tempat mie ayam paling enak beliau tahu. Kemudian juga durian yang enak. Makanan-makanan enak tuh pokoknya kalau rekomendasi Pak Ustadz nggak ada yang gagal lah insya Allah. Ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Terus itu jualan durian berapa tahun waktu itu Pak Ustadz? Saya itu jualan durian itu ada sekitar 5 tahun lah. 5 tahun? Wah luar biasa. Sampai lulus itu masih jualannya 4-5 tahun lah ya itu. Saya masih ingat aja. Jualan bawang merah. Ya jualan bawang merah karena nggak punya uang, dulu nggak punya uang. Sempat jualan bawang merah juga? Iya. Lah nyari uang nggak bisa, nggak di waktu itu ya nggak punya uang aja lah. Masya Allah, dari jualan durian selama 5 tahun, jual bawang, sekarang naik GT53. Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Ya alhamdulillah semua dari Allah aja lah. Semua dari Allah. Nah berarti kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz dalam mobil, artinya berarti Pak Ustadz ini nggak punya doa khusus sebetulnya. Dalam arti untuk menginginkan sesuatu tuh nggak ada doa khusus ya? Enggak. Betul-betul menjalankan. Sebenarnya doa khusus ada sebenarnya. Jadi doa khusus saya itu hanya cuma setiap kali saya sholat, saya malah banyak mohon ampun aja sama Allah Ta'ala, sama bersyukur. Udah 2 itu aja. Karena 2 doa ini sebenarnya melengkapi semua apa yang kita kerjakan. 1 mohon ampun. Gini maksud saya. Orang hidup di dunia ini kan melakukan 2 keadaan aja. 1 ibadah, yang kedua dosa. Iya. Itu aja, apalagi coba. Iya ya. Nah, iya. Makanya kalau saya fokusnya malah banyak bersyukur, kemudian banyak mohon ampun. 2 itu aja cukup, terus saja. Mohon ampun karena banyak dosa, terus dosa ini, dosa itu, tunda terus. Bersyukur dikasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Dikasih bangun pagi aja udah harus disyukuri. Kemudian bisa sholat, bisa menjalani sholat itu harus disyukuri. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian bisa bertemu dengan istri itu mukanya nyenengin, nah itu disyukuri. Anak-anak nggak rewel, itu disyukuri. Kenapa? Ya memang itu nikmat. Apalagi coba? Apa coba Mas? Iya benar. Kan harus disyukuri semuanya. Betul. Kan gitu. Jadi hidup manusia itu cuma 2 aja. 1 dosa dia jalanin, atau yang kedua dia diberi nikmat. Nggak ada yang lain sudah. Ya yang pertama mohon ampun karena kita mengingat banyak dosa. Yang kedua itu bersyukur karena Allah banyak sekali memberi nikmat yang kadang-kadang kita tidak meminta itu diberi. Bisa jalan, itu kan kita bersyukur sebenarnya. Bisa bertemu dengan orang, kemudian dari ketemu sama orang itu bisa bisa dapat rezeki ya dari situ. Silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, ambil ini ibu-ibu ini juga udah ngiler nih. Mbak Kia, enak nggak ini? Udah habis. Oh iya, enak nggak ini? Enak banget ya. Enak banget ya. Tinggal di vlog kita yang ngabisin. Iya Mas Bobi itu ini. Mas, yuk, Ayo Pak Ustadz. ayo. Ini namanya kuliji Pak Ustadz. Apa itu? Kuliner sambil ngaji. Kuliner sambil ngaji. Iya benar. Kuliji. Jadi kayak momennya makan durian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat Pak Ustadz ya? Nikmat. Nah, Nikmat. karena Bu Surat sendiri itu ngerti durian kayak apa yang saya suka itu ngerti. Itu suatu kenikmatan. Kenapa?
kalau saya sudah begini, kalau saya diberi sama Bu Surat atau siapapun orang, kita, bukan saya ya, kita itu sudah diberi servis yang baik, syukuri. Ini durian nih, mohon maaf, ini enak. Saya memang suka musangking, betul ya? Iya. Tapi ini gimana coba? Ini lokal loh, durian lokal. Lokal lebih enak ya. Loh, kan udah pernah makan durian Medan. Enak mana coba? Lah, memang betul. Jadi bukan karena kaleng-kaleng kalau milih durian, enggak. Saya langsung ini durian enak. Saya minta pohon itu kalau nanti buahnya di petik, saya di ini ya gitu. Jadi saya diservis. Jadi ya sudah, kalau memang harganya berapa, ya sudah kasihin aja lah. Karena memang kita diservis. Jadi kalau memang dia mau untung, nggak apa-apa. Dia juga muslim, mau apa lagi sih dengan teman-teman muslim? Iya kan? Betul. Jangan sampai teman-teman muslim itu malah motong rezekinya, Mas Bobi, nggak boleh. Iya ya. Harus disupport berarti. Harus disupport. Jangan. Nawar ya Pak Ustadz. Hah? Kalau nawar gimana Pak Ustadz? Kalau saya nawar, tahu nggak nawarnya, Pak? Pasnya berapa gitu? Pasnya sekian, iya sudah. Saya nggak nawar itu ya. Saya tanya pasnya berapa aja. Karena saya tahu beliau juga butuh hidup, beliau punya anak, beliau ini seperti itu. Nah ini nawarnya saya itu hanya apa namanya? Hanya Formalitas. Jadi bukan nawar. Nawar itu kan, oh mbok ini harganya sekian gitu ya. Saya enggak, ini pasnya berapa, itu aja. Makanya kalau jual Pak Ustadz ditanya harganya berapa, 30. Pak Ustadz kan tanya tuh pasnya berapa, 50. Saya ngimpi apa ya? Jadi Pak Ustadz kita icip lagi Pak Ustadz. Ayo. Ini udah melambaikan tangan. Ayo, iya. Mbak Kia, ayo. Enak banget. Ayo, Mbak Kia, ayo. Ini udah ngidam durian tuh. Nih dapat beneran. Masya Allah ya. Iya beneran. Sejak kapan Mbak ngidam, Mbak? Enggak, jadi kemarin aku tuh kan ngomong terus sama Mas Bobi. Dan durian tapi nggak pernah direalisasikan. Akhirnya aku cari-cari di Instagram, terus dapat kan yang musangking. Alhamdulillah enak banget. Memang enak. Memang enak, artinya Alhamdulillah. salah satu Alhamdulillah. pembelajaran yang paling penting atau salah satu nasihat dari guru kita yang paling penting dari Pak Ustadz Danu adalah kita harus banyak-banyak memohon ampun ya Pak Ustadz ya, Iya. atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu sampai dengan saat ini, secara cangkil balik gitu Pak Ustadz ya, sampai saat ini dan banyak-banyak bersyukur atas berkah dan rahmatnya Allah dari kita dalam kandungan ibu sampai dengan saat ini. Iya benar. Karena apa? Kenapa dari dalam kandungan? Karena kita lahir alhamdulillah nggak diberi cacat. Alhamdulillah. Kenapa nggak kita syukuri? Jadi Allah itu membentuk kita normal. Bersyukurlah dari situ. Dan itu kapan berhenti? Nggak usah berhenti, terus saja. Terus saja, ya Allah, alhamdulillah. Kau banyak memberiku nikmat. Kau banyak memberiku karunia. Yang aku minta atau yang tidak aku minta sejak aku dalam kandungan ibuku hingga sampai saat ini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, kan gitu. Gitu. Jadi jangan hanya diem. Betul-betul lillahi ta'ala juga jangan sampai berdoa begini juga tetap karena menginginkan sesuatu juga jangan Pak Ustadz ya. Nah, Ya, itu gimana Pak karena Ustadz? yang namanya bersyukur ini kan kalau urusannya dengan bersyukur kan yang begitu Dari mau hati ya? menginginkan ke apa? Iya. Itu kan kita itu ngerti bahwa Tulus. kita itu diciptakan dengan seperti itu udah bersyukur. Nah, Dan bisa Jadi ya Pak Ustadz. iya. Jadi memang bersyukur gimana ya? iya. Gitu ya. Betul-betul dipahami tadi yang Pak Ustadz sampaikan bahwa hidup ini adalah sudah pasti kita membuat dosa ya. Ya pastilah Pasti banyak. membuat Ya. dosa dan itu harus dimohonkan ampun dan juga pasti Allah memberikan nikmat tanpa kita minta dan itu harus disyukuri. Itu yang suka luput maksudnya. Ya. Dibilang kalau kita marah itu wajar aja, namanya manusia, lupa memohonkan ampun, padahal Iya. itu dosanya di situ. Padahal dosanya ya di situ juga. Akhirnya marah itu menjadi kewajiban. Benar. Kalau menjadi kewajiban. Kalau kata orang Sunda mah dosa itu meledos teka rasa. Apa itu? Artinya ya nggak kerasa aja bikin dosa tuh. Karena Gitu. kalau misalkan ini loh Pak Ustadz, kadang-kadang kan kita manusia suka misalkan kian nih gitu, ngobrol sama temen atau bergaul kan gitu ya Pak Ustadz. Dari bergaul itu terkadang ada sesuatu yang kita tahu kalau itu dosa, udah kayak ada yang jangan dilakukan gitu. Terus tapi tiba-tiba nanti tanpa kita
kita planning tiba-tiba kita apa ya melakukan gitu Pak Ustadz. Tanpa sadar. Gosip. Iya, tanpa Sebenarnya sadar sih ya. sebenarnya sadar. Tapi kayaknya jangan deh gitu, jangan diomongin gitu ya. Terus tiba-tiba nanti pas lagi dialihkan ini terus tiba-tiba balik lagi itu terus ngomong aja gitu Pak Ustadz. Nah, terus tiba-tiba setelah ngomong itu langsung ada perasaan yang aduh salah gitu. Biasanya kalau Kia sendiri nih Pak Ustadz suka ada aja yang sakit pulang-pulang. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Maksudnya, Kalau langsung seperti itu berarti itu cintanya Allah, sayangnya Allah sama seseorang, khususnya pada Mbak Kia. Karena pada saat melakukan kesalahan Allah langsung memberikan musibah langsung. Jadi langsung paham bahwa oh saya salah di situ tadi. Kemudian istighfar, mohon ampun. Kan setelah salah itu nanti ada sholatnya. Setelah itu kan ada sholat, ingat lagi, mohon ampun. Kemudian dari mohon ampun ini kan nanti lama-lama kita itu, bukan lama-lama ya, kebiasaan nanti akhirnya mau melakukan itu lagi yang salah itu ada rem ya. Ada rem, ada diem, nggak ngomong, akhirnya diem aja. Ada teman-teman ngomong begitu ya ada diem aja, hanya denger aja biasa. Nggak ada keinginan yang aneh-aneh lagi seperti itu. Insya Allah nggak apa-apa, seperti malah bagus menurut saya. Nah, cuman Pak Ustadz ketika kita sedang melakukan kesalahan nih, di sisi lain kita paham nih, aduh, ada rasa itu sebetulnya itu ketika kita merasa bahwa kayaknya salah nih mau ngelakuin kesalahan, tapi akhirnya pun kita melakukan kesalahan itu ada Allah melihat nggak bahwa sebetulnya nih si fulan ini udah maklum nih, tapi kegoda juga sama setan misalkan gitu. Itu berarti ada pahala dan dosa di waktu yang bersamaan nggak tuh Pak Ustadz? Bisa. Setiap detiknya manusia melakukan sesuatu hal, di situ bisa ada pahala di detik ini, 5 detik ini, habis 5 detik itu dosa bisa. Oh gitu ya. Lah iya. Jadi pahalanya jadi habis buat Kita contoh aja gini. dosa aja kali ya. Oke, kita contoh gini. Ini ketemu sama istri kita nih ya. Saya ketemu istri, senang lihat istri. Kemudian ada, mohon maaf nih, Ya. ini bukan tipe saya ya. Insya Allah bukan tipe saya. Kemudian ada wanita ke situ cantik. Kemudian saya tuh ngelihat aja. Kemudian apa yang terjadi pada dia itu yang sebenarnya saya inginkan. Itu kalau pikiran saya kotor padahal habis saya itu mensyukuri dengan istri saya, itu kan di detik berikutnya itu udah salah. Itu ada salah. Kemudian membayangkan, kemudian memikirkan, kemudian ada deg-degan ingin berkenalan. Itu kan sesuatu yang bisa menjadikan salah nantinya. Menuju ke arah situ. Bisa detik ini melakukan apa, itu bisa berpahala, bisa aja nanti menjadikan masalah sebenarnya. Bisa jadi dosa, ya itu sama. Bisa di satu momen yang sama di waktu yang bersamaan nih Pak Ustadz. Di waktu yang hampir bersamaan. Nah itulah kesalahan-kesalahan kita orang Islam itu tidak pernah tahu kalau kita itu sudah sholat sudah dianggap kita itu benar. Kalau kita sudah baca Quran sudah dianggap yang lain itu kalah semua. Padahal tiap detiknya itu kita sendiri bisa melakukan kesalahan. Kita memfitnah seseorang, padahal kita itu tidak tahu orang itu apa salahnya, nggak tahu. Di depan Allah belum tentu itu salah, kita nyalain. Itu sudah menjadikan kalau diberikan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain, disebarkan pada taklim-taklim yang lain, itu menjadi fitnah. Itu dosa. Walaupun dia itu ngaji, walaupun dia sholat, walaupun dia kelihatan ahli ibadah, tapi kalau itu sudah disebarkan di taklim itu ada 50 orang, 50 disebarin lagi, itu dosa jariah, nggak akan lekat, nggak akan selesai itu. Gimana? Itu dia itu ini, padahal dia ngomong itu hanya Asumsinya dia hanya aja. 5 detik aja asumsi dia atau 1 menit aja. Tapi pada waktu dia ceritain itu bisa jadi berjam-jam nanti bercerita. Karena orang akan menyampaikan lagi estafet itu Pak Ustadz. Terus dan semuanya, dan ini menjadi dosa jariah walaupun dia melakukan pekerjaan ibadah demi ibadah. Nggak peduli Allah, nggak peduli dia itu pakai koko, nggak peduli dia pakai peci, nggak peduli dia pakai macam-macam atribut, Amalnya banyak dan lain sebagainya. amal nggak dari peduli. mana. Nah, kalau saya, dia hanya mengerjakan sholat. Kalau saya melihat orang sholat seneng, tapi dilihat aja yang lain-lainnya. Kalau dia itu sholat tapi sehari-hari itu omongannya ketus, emosional, kaku, kemudian jelek-jelekin orang, apanya itu dari sholatnya?
itu masih menginginkan dia itu dilihat sholatnya oleh para malaikat. Kemudian kalau sholatnya dia dalam sholat itu baik, semuanya baik. Kagak. Wah, emang akhlak yang lain nggak dicatat sama Allah Ta'ala. Memaki orang nggak dicatat, dolim pada istrinya nggak dicatat, nggak bertanggung jawab kepada anaknya nggak dicatat. Pada saat dia punya istri, punya anak, dia nggak memberikan uang kepada istrinya, dia hanya sholat, dia tidak memberikan uang menafkahi istri dan anaknya. Emang itu nggak dosa? Banyak yang seperti itu. Jangan beranggapan kalau udah sholat itu bebas dari sesuatu. Belum. Saya tahu hadisnya bahwa sholat orang itu besok meninggal itu dilihat sholatnya. Kalau sholatnya dilihat oleh Allah Ta'ala baik, maka baik semua amal Hmm. perbuatannya. Iya, saya tahu. Tapi bisa nggak menjelaskan? Aplikasinya Aplikasinya di mana? Seorang yang sudah sholat kepada Allah Ta'ala, dia bersumpah di titik itu, dia harus sehari-harinya itu malah baik, santun. Kalau menerangkan sesuatu tidak menggurui, menjelaskan sesuatu antar orang yang tidak suka tetap ditahan. Tidak boleh sebagai orang muslim itu saling hina, tidak boleh sesama muslim itu saling fitnah, tidak boleh saling bergunjing. Itu pun dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu dia jaga sholatnya. Bukan kalau dia udah sholat tuh sak maunya sendiri, memaki orang di YouTube, ngomong yang nggak karu-karuan, kan begitu. Lah apa yang dia kerjain? Merasa karena gitu ya. karena sudah melakukan sholat, sudah menjalankan perintah Allah dengan dalil yang tadi. Kalau baik sholatnya, insya Allah baik semua amalnya gitu Pak Ustadz ya. Itu kan baik sholatnya menurut dia. Kalau menurut Allah itu memang sama. Iya benar. Allah itu melihat sholat itu melihat semua perbuatannya. Jadi bahaya juga Pak Ustadz kalau misalkan orang bukan pintar merasa, tapi merasa pintar, Lah, iya. merasa benar, bukan Lah, benar-benar iya. merasa ya. Iya. Merasa benar dengan sholat dengan Iya. ibadahnya, akhirnya menyepelekan justru sebetulnya aplikasi yang paling penting dalam sholat itu sendiri. Memang. Nah, itu yang jarang sekali itu dimengerti oleh saudara-saudara kita. Benar, Makanya kenapa Allah mengizinkan saya mengajarkan tauhid yang lurus, yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, kan gitu. Doa itu ya tinggal membuka tangan, kan doanya begitu. Benar. Nah, doa pakai air. Nah, nanti doa di bawah pohon nanti dibilang musyrik nggak mau, kan gitu ya. Kan itu juga lewat pohon juga. Kan ada Iya. yang bilang, "Ah, ini kan lewat air gitu lah." Sekarang kan lewat pohon. Ya, kalau lewat kemenyan, nah, apalagi coba, ayo. Nah, tetap ada medianya. Lah ya? kan tetap ada medianya. Sama aja, bro. Sama aja. Bukan berarti karena kan kalau pohon mah keras, kalau air mah cair. Pokoknya tetap hanya kepada Allah Pak Ustadz. Hanya kepada Allah Lillahi Ta'ala. ta'ala. Lillahi ta'ala Karena apapun. Allah. Iya, makan durian itu harus disyukuri. Ya kalau memang seneng, kalau ada orang yang nggak suka durian ya nggak usah diejek, kan gitu. Iya. Durian enak kok nggak mau, rugi kamu nggak usah. Namanya orang suka-suka kan. Nah ini maksud kita itu begitu. Jadi kalau beda pendapat ya biasa aja beda pendapat. Iya kan Mas? Benar. Nah, jadi wujud kita dari bersyukurnya adalah kita harus makan lagi durian. Saya mau ambil lagi. Siap. Saya juga Pak Ustadz. Sekarang kan kita nih Allah berikan nikmat tuh. Salah satunya dengan kita punya kendaraan ya Pak Ustadz ya. Punya kendaraan bagus, alhamdulillah nyaman. Kemudian kita bisa berkumpul ya. Kita bisa makan durian bareng. Ini kira-kira nanti kalau Dukhon datang gimana tuh Pak Ustadz? Kita masih bisa tetap menikmati itu nggak Pak Ustadz? Mobil yang kita tumpangi, yang kita miliki, kemewahan yang kita punya, atau mungkin rezeki lah seperti gitu Pak Ustadz ya. Apapun yang kita punya itu masih bisa kita nikmati atau seperti apa Pak Ustadz? Insya Allah nggak bisa. Karena namanya Tuhan itu nanti akan kembali pada zamannya Rasul. Jadi namanya mobil udah nggak jalan. Nah nggak jalan itu karena memang turunnya asteroid yang besar ke bumi, ke semua benua di dunia ini. Dan itu bermedan magnet sehingga itu memacetkan semua yang berhubungan dengan besi atau elektronik. Terus gimana sih itu Pak Ustadz? Kendaraan-kendaraan yang kita punya semua, mungkin netizen juga pasti bertanya-tanya ya, ketika memang itu sudah tidak bisa digunakan, bagusnya tuh memang seperti apa Pak Ustadz? Kalau misalkan nggak bisa dipakai kan ngejogrok aja berarti. Iya.
Iya, bener. Jadi udah harus disiapin. Sudah disiapkan. Harus disiapkan ngejogrok. Harus disiapkan ngejogrok. Lebih gimana lagi? Kayaknya sulit untuk siap ketika itu datang, kayaknya sulit Pak Ustadz ya. Harus melihat anak, harta benda yang kita punya, kita harus masuk ke situasi yang memang tidak pernah kita inginkan pasti kan? Ya harus siap. Saya nggak bisa cerita, ya harus siap. Harus siap. Harus siap. Makanya ada sesuatu yang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengizinkan sesuatu yang harus saya persiapkan untuk Tuhan besok. Kayak gitu aja. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk apa yang Pak Ustadz niatkan untuk umat Pak Ustadz ya. Amin 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 ya Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan mumpung sekarang kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita bisa berkumpul sama keluarga dalam situasi seperti ini ya. Nongkrong jalan kita nikmati, jangan lupa bersyukur sama Allah tadi Pak Ustadz ya. Ya, Karena harus. akan ada waktunya apa yang kita punya, kemewahan yang dimiliki oleh teman-teman semua akan tidak berguna lagi. Tidak ada berguna. Udah disiapin, memang harus seperti itu. Kayak mamanya mobil itu ya udah ngejogrok aja besok. Udah harus siap. Harus siap. Berarti dengan Pak Ustadz memiliki apa yang Pak Ustadz miliki sekarang, contoh mobil yang Masya Allah di belakang saya ini gitu Pak Ustadz ya, itu Pak Ustadz sudah tahu bahwa nanti ini semua tidak akan ada gunanya. Insya Allah nggak ada gunanya. Saya sudah paham. Apa bisa karena Pak Ustadz sudah mengerti itu makanya Allah kasih semua? Bisa nggak dari Wallahualam. titik itu Pak Ustadz? Wallahualam, saya nggak tahu. Ada yang masih saya rahasiain lah ya. Ada yang masih saya rahasiakan. Ternyata siap itu bukan dalam arti siap untuk bisa menahan diri dari ujub dan ria dan sombong, tapi insya Allah juga harus siap ketika memang barang-barang itu akan Allah ambil nikmatnya dari kita. Sama, itu kan milik Allah. Makanya kalau saya sering mengajarkan, kalau mendebat sesuatu, alhamdulillah disebutkan, habis itu apa coba? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kuncinya. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Ngapain kita nggak ikhlas? Kenapa harus dengan nggak ikhlas? Nah, sulit ya Pak Ustadz ya? Nah itu saya nggak jawab. Kan bukan saya itu tadi yang jawab. Kalau sudah terbiasa insya Allah enggak. Kalau Pak Ustadz pernah bilang bahwa seorang muslim yang memang betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu ya, menjauhi apa yang Allah larang, tidak harus seperti non-muslim yang memang Allah kasih banyak sebagai ujiannya ya. Nah ketika memang Allah memberikan banyak terhadap seorang muslim yang betul-betul bertauhid, beriman dan bertakwa kepada Allah, alhamdulillah ketika Allah memberikan hal itu, mensyukuri segalanya, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya baru, obrolan ini membuka mata saya Pak Ustadz, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu itu tidak hanya bersyukur, tapi harus siap dengan segala kemungkinan bahwa Allah akan mencabut nikmat. Iya harus siap. Kan ada dicabut itu karena Allah menguji dia. Itu milikku kata Allah. Dia siap nggak? Tapi Allah mencabut karena memang orang itu ingkar dari jalan Allah. Kan ada, sama-sama dicabutnya. Gila sini Mil ya. Tapi mungkin nggak Pak Ustadz kalau misalkan Allah sudah memberikan semua untuk hambanya gitu, untuk seseorang itu, Balik nih. Allah udah kasih semua untuk seseorang itu, terus menurut menurut orang itu dia mungkin udah menjalankan semua yang Allah perintahkan, udah melakukan yang terbaik gitu, tapi dia tetap tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia Allah ambil semuanya gitu Pak Ustadz. Padahal kalau kita berbicara masalah ujian gitu ya Pak Ustadz, orang
ketika Allah ambil itu dari dia akan bilang seperti ini, kok saya udah ngelakuin ini, saya udah menurut dia mungkin ya Pak Ustadz ya, bahwa saya udah beribadah, saya udah bersedekah, saya udah melakukan kebaikan, amal soleh, tapi kenapa Allah masih ambil yang udah Allah kasih ke saya gitu Pak Ustadz? Oke, saya jawab ini bagus sekali. Orang yang tadi bilang saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya Senin Kemis, saya baca Quran, saya ini, kenapa Allah masih mengambil, dan ngambilnya nggak cuma seminggu, bertahun-tahun? Itu orang berarti kejawab. Berarti selama ini dia ibadah itu hanya untuk dunia. Padahal kan Allah menyuruh dalam salah satu firman Allah Ta'ala, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suruh kita itu berkata, katakan, kita disuruh, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti dia itu sholat, ibadah, hidupnya dan sampai kematiannya hanya untuk ngurusin dia itu dunianya, dia itu lala apa? Makanya dia itu ngapain dia nantang-nantang Allah? Kalau dia merasa ini, kalau dia merasa imannya lebih bagus. Kalau saya jawab, enggak, malah orang yang begitu, walaupun dia itu sholat, walaupun dia memelihara ini, memelihara itu yang katanya sunnah, sunnah yang mana? Sunnah itu lillahi ta'ala. Enggak ada sunnah yang diperlihatkan dalam arti untuk kesombongan. Enggak. Nah kalau dia sudah ngomong, saya sudah ini, kenapa ini kok? Nah itu kan protes sama Allah Ta'ala. Padahal dia juga tahu bahwa yang memberikan rezeki siapa? Kan Allah. Tetapi kebanyakan itulah saudara-saudara kita, termasuk kita, nggak ngerti. Makanya kalau dia kurang, dia biasanya baca ini, baca itu, disuruh sama orang-orang. Saya bilang orang-orang, suruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, baca ini. Itu dikira itu Allah itu pembantunya apa gimana? Nggak bisa. Allah tetap melihat iman seseorang dan amal soleh. Itu pun dilihat itu jeda waktu terus-menerus. Tidak bisa orang itu dengan iman segitu cukup-cukupan, terus dia dikasih rezeki terus nggak selesai-selesai. Nggak bisa. Seseorang pendakwah itu bisa aja kok kelihatan dia itu disanjung-sanjung dulu, mamanya di ini nggak taunya besoknya dijelek-jelekin, ya karena omongannya dia. Ya itu ada. Nah kenapa? Karena dia ngomongnya sejak dulu memang nggak boleh ngomong seperti itu. Nah akhirnya orang kan ketipu. Orang itu menginginkan rezeki, orang itu menginginkan harta, orang itu menginginkan dunia. Dan pada saat dia dunianya itu nggak dapat, protes. Lah itulah manusia. Walaupun dia muslim, walaupun kelihatan atribut sunnah umpamanya, atribut saya bilang, bukan nyunah beneran, atribut. Allah nggak melihat. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala iman itu yang tahu Allah. Makanya kalau saya jangan terburu nafsu dengan kalau baca ini pasti gini. Enggak bisa. Tapi ketika ada misalkan orang yang membaca yang diperintahkan, misalkan ustadznya atau ada seseorang yang bilang, kamu baca ini ya, misalkan sekarang tuh Pak Ustadz aku dengar ya doa 1000 dinar lah atau apa untuk dapetin rezeki. Ternyata ketika dia membaca itu, dia mendapatkan nih Pak Ustadz gitu. Nah terus dia mempercayai itu. Akhirnya dia dengan amalan-amalan yang dilakukannya itu, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah ini gimana Pak Ustadz? Kalau saya ringan memikirkan itu, memang itu berat bagi orang. Kalau saya ringan, pada saat dia membaca itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, yakin itu memang itu berkah. Atau saya balik, yakin itu berkah atau sebenarnya itu istijrot. Milih yang mana sekarang? Memang dia tahu nggak itu berkah sama istijrot? Nggak akan tahu. Taunya itu dikabulkan. Akhirnya dia percaya bahwa bacaan itulah yang mendatangkan rezekinya. Dia sudah lupa dengan Allah Ta'ala. Itu nggak sadar dia. Dia banggakan bacaan itu. Dia sebarkan bacaan itu. Padahal harusnya Allah yang disebarkan. Kalau kamu menginginkan rezeki, kamu menginginkan hidupmu itu baik, kamu menginginkan keluargamu baik, dekati Allah. Dekat itu bukan dengan bacaan, dekat itu dengan amalan. Sholat yang tertib, yang khusyuk, kan gitu. Kemudian dengan keluarga bagaimana, berkata yang baik, berkata yang lemah lembut, berkata ini, jangan suuzon, jangan emosional, jangan kasar, jangan kaku. Itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala.
Kenapa kamu itu kalau dimaki-maki sama orang kok senyum-senyum malah mendoakan mudah-mudahan dia diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia diberi jalan yang lebih baik daripada saat ini. Itu kenapa seperti itu? Nah itulah kalau dia ingat, saya ingat Allah. Jadi itu dia hanya menguji saya aja. Biarin dia itu menjelek-jelekan saya, memfitnah saya. Kan seperti itu. Bukan kita membalas, klarifikasi, menjelek-jelekan. Lah apa gunanya? Malah seneng infotainment nanti kayak begitu. Ya. Oh ya. Berarti hal seperti itu bisa mendekatkan kepada kemusyrikan juga, Pak Lah Ustadz? ya itu mau apa? Dia kan akhirnya bangga nih baca ini biar kamu rezekinya banyak. Mana Allahnya? Iya. Siapapun dia ngasih. Padahal kan ayat Allah ya Ustaz. Doa-doa juga gitu ya. Yang memberi ayat Allah atau Allah? Oh. Langsung kalau saya letterlock yang memberi ayat Allah atau Allah? Ayat Allah itu petunjuk. Petunjuk. Kayak umpamanya wafis sama iriskukum. Di langit ada jalan rezekimu, gimana jalan rezeki itu bisa sampai? Innahum kanu qabla dzalika musinin. Itu petunjuk ayat Allah itu. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Itu petunjuk. Lah kerjakan. Jadi bukan dengan membaca suratnya kemudian kita dapat Nah, kerjaan. dikerjakan yang itu, bukan membaca itu rezekinya dapat. Lah itu apaan yang begitu? Ya nggak bisa. Itu nanti faedahnya kalau itu dibaca 1000 kali nanti. Lah apanya? Wong itu petunjuk, ya kerjakan aja petunjuknya. Itu kan petunjuk dari Allah. Seperti itu. Nah itulah banyak orang-orang yang tidak paham karena dia hanya menginginkan dunia. Gitu, ya kan? Kalau saya mau makan durian ini kenapa? Karena saya di WA. Pak Ustadz ada durian enak. Durian kayak apa? Yang ngetan katanya. Ada yang petro. Oh, itu dua itu memang saya suka. Nah kenapa saya beli? Karena ada yang WA. Makanya saya beli. Siap. Iya. Rezeki kita. Iya. Lu kan begitu. Nah, sih rasanya gimana sih, Mas? Aduh. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Padahal ini kan durian lokal ya. Durian lokal. Mas Bobi kan pernah ngerasain musangking. Musangking. Nggak kalah Pak Ustadz. Nggak kalah ya. Itu musangking, ini musang queen. Itu raja di ratunya enak banget bener. Musang ada satu lagi lebih Apa? enak lagi, musang seling. Musang queen. Musang selingkuh maksudnya. Maaf, bercanda. Maaf loh Jen, ini ada istri saya sebenarnya ya. Iya. Tapi istri saya ketawa-ketawa aja kalau gitu. Bercanda Pak Ustadz ya. Karena bercanda, insya Allah kita bercanda. Ya. Ini Pak Ulan mah ketawa-ketawa. Ya, emang aku gimana? Kamu ketawa-ketawa tuh di hotel beda lagi. Fitnah. Ketawa-ketawa di sini ya. Maksudnya apa tuh? Kayak gitu ya. Ih. Durian. Udah makan durian. Enak gak? Tadi pada panjang kan? Banyak banget nih. Kalau setiap kita ngevlog banyak yang minta kita ngevlognya sama Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah guys. Mana muka aku Piu? Masya Allah. Udah bareng berangkatnya. Udah dibukain kamar lagi sama mbakku nih yang cantik nih. Masya Allah. Makasih. Terus diajakin makan duren dari kemarin ngidam. Alhamdulillah kesampaian. Wah nikmat Allah. Yang manakah yang kamu dustakan?